Ya, kita bertemu lagi ya. Jadi di sini topik kita mengenai keputusan pengadaan dan inventory. Jadi ini pertemuan kita ketujuh ya. Jadi kita lihat di sini dalam membuat keputusan pengadaan dan inventory. Pertama di sini ada mengenai perencanaan persediaan. Perencanaan persediaan sangat penting ya. Jadi ada beberapa syarat. Ini silahkan kalian baca ya. Kan ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih menyimpan stok yang berbeda. Jadi satu, mengurangi biaya produksi ya. Di sini tentunya perusahaan yang sukses ialah perusahaan yang bisa mengurangi biaya produksi yang mereka gunakan. Kedua, untuk mengurangi akomodasi variasi permintaan. Ketiga, mengenai mengurangi waktu tunggu, membiaya pembelian dan diskon. Ada di sini economic order quantity, udah kita hitung dulu ya, coba dipelajari lagi. Selanjutnya memanfaatkan diskon kuantitas. Selanjutnya permintaan, fluktuasi harga atau spekulasi. Banyak ya, silahkan dibaca sendiri, ini banyak sekali alasannya. Bagaimana implikasinya kalau kita membuat persediaan yang efisien ya? Ada banyak cara katanya untuk memenuhi kebutuhan atau mempertahankan persediaan ya. Jadi banyak ya, nggak hanya itu saja, tapi yang paling utama ya, orang melakukan stok itu intinya semua bagaimana ini mengurangi biaya persediaannya. Dan satu lagi, orang melakukan yang saya tahu ya, yang pengalaman bukan dari buku, orang melakukan inventory itu satu, pertama adanya ketersediaan. Mereka tidak ingin mengecewakan pelanggannya. Nah, yang kedua, sistem JIT, just in time, itu hubungannya dengan waktu tunggu. Nah, ini juga penting ya. Dan ada lagi mengenai pasokan. Jadi inventory bisa mengurangi pasokan. Dan selanjutnya mengenai delivery. Nah, ini pada saat kalau dia bergerak di bidang yang memang fast moving ya, pasokan dan delivery ini sangat urgent, tergantung usaha apa. Dan yang terakhir sekali, inilah dia ya, yang selalu ingin ditekan, yaitu biaya persediaan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, terlalu banyak membuat inventory atau stok pun salah, terlalu sedikit pun salah. Yang benar itu ialah yang pas, tepat, dan bisa digunakan. Nah, inilah yang menurut saya ya, 5 hal yang dilakukan kalau orang mau melakukan inventory ataupun membuat persediaan. Satu, adanya ketersediaan, waktu tunggu, pasokan, delivery, dan biaya persediaan. Inilah yang utama ya. Nah, kita lanjut. Di buku ini ada dibahas mengenai biaya persediaan. Nah, ada 4 elemen utama dalam penyimpanan stok dia di sini. Ini biaya modal, biaya layanan, biaya penyimpanan, biaya resiko. Nah ya, jadi ini dia tadi disebutnya menyimpan juga jadi masalah karena terlalu banyak menyimpan, terlalu lama menyimpan, terlalu memakan ruang, terlalu ruang inventory ya, kalau terlalu banyak. Jadi tidak bagus juga. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini juga bisa kalian baca ya. Ada alasan orang untuk mengurangi biaya persediaan ya. Pertama, berhubungan dengan siklus hidup produk.
kedua tekanan kompetitif, ekspektasi pelanggan, dan adanya volatilitas permintaan. Volatilitas ini kalau digambarkan secara statistik ini kayak gini, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, itulah volatilitas ya. Oke, kita lanjut lagi. Tanggung jawab mengenai just in time, JIT. Nah, udah kita terangkan kemarin beserta contoh soal. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi sebelum kita lanjut topiknya. Ada yang ingin saya sampaikan gini. Terkadang perusahaan melakukan inventory bukan hanya satu item. Ya, jadi dia item berbeda-beda. Dan satu lagi, tidak semua item harus dilakukan inventory yang bagus. Ya, jadi item itu tetap dibedakan. Apa pembedanya dia supaya inventory itu dilakukan secara berbeda-beda? Satu yang pasti itu yang mempengaruhinya adalah permintaan pelanggan yang macam mana. Kalau pelanggan banyak, cepat perputaran, itu perlu. Kedua, adanya ketersediaan atau stok. Ini sangat penting ya. Jangan inventory kita buat tetapi stok tidak ada juga gitu, tetap mengecewakan pelanggan. Selanjutnya adalah untuk melihat peluang. Kenapa bisa disebut melihat peluang? Permintaan sesuatu barang akan konsumen, ada faktor pengaruh yang kadang-kadang tidak bisa kita kaji secara ilmiah. Contoh ya, faktor tren atau juga faktor taste, rasa manusia tiba-tiba berbeda. Contoh ya, yang paling nyata, ada produk yang laku di Jawa tidak laku di Sumatera, ada yang laku di Sumatera tidak laku di Jawa. Jadi inventory juga berguna untuk melihat peluang. Dan terakhir, ini yang selalu diapakan, resiko. Ya, menyimpan barang itu juga ada resiko ya, resikonya berbeda-beda. Jadi makanya dalam inventory produk yang berbeda-beda harus dilihat juga jenisnya ya. Ada produk yang cepat kadaluarsa, ada yang lambat. Nah, ada lagi di sini kunci semuanya, yaitu efisiensi. Nah, itulah kuncinya. Ya, jadi ada yang menyebabkan item berbeda-beda perlu diperhatikan dalam inventory adalah: satu, permintaan; kedua, ketersediaan; tiga, peluang; keempat, resiko; dan kelima, efisiensi produk. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Di sini ada persediaan mengenai waktu nilai tambah. Ini udah kita bahas, sudah buat contoh soal kemarin itu mengenai panjang ya. Ini sekarang untuk manufacturing. Manufacturing berbeda sedikit ya. Ada sedikit perbedaan kalau di manufacturing. Tidak sama dengan inventaris atau inventory atau penyimpanan di perusahaan manufaktur sedikit berbeda. Dia ada sering menggunakan MRP. MRP material kepanjangan MRP itu ya. Inilah dia, perencanaan kebutuhan material, MRP atau Manufacturing Research Planning. Ini sering dipakai ya, nanti kita lihat. Nah, ini untuk sekarang kita tambahkan lagi, ada sedikit yang ingin saya tambahkan. Bagaimana sebenarnya perusahaan ingin menekan biaya persediaan? Karena inti dari inventory adalah bagaimana biaya persediaan itu tidak begitu mahal. Pertama yang harus kita lakukan ialah melakukan
apa yang disebut dengan analisis permintaan. Maksudnya apa? Inventory tidak terlepas daripada supply dan demand. Jadi kalau permintaan pun kita tidak bisa menganalisa atau memprediksi, akan sulit kita membuat inventory. Kedua, mengenai rantai pasok atau supply chain. Rantai pasok sangat berpengaruh dalam mengenai inventory ya. Di sini rantai pasok yang optimal dapat mengurangi biaya penyimpanan atau biaya persediaan. Dan selanjutnya adalah metode yang tepat. Atau yang dulu kita pelajari, kita hitung metode just in time. Ini sangat bagus ya, tapi tergantung produknya ya. Terus ada lagi yang perlu kuncinya, itu adalah resiko. Kenapa? Kalau tidak dikelola dengan baik mengenai inventory, akan mengakibatkan resiko biaya yang besar. Itulah dia kira-kira ya. Nah, sekarang kita coba bikin contoh soal. Contoh soal pertama. Ada sebuah perusahaan. Nah, ini kita ambil dulu ya. Kita ambil OneNote. Kita open. Ini OneNote-nya kita. Ini kita lihat, saya tarik ke bawah ya, jadi supaya kelihatan. Kita buka tambah baru. Nah, ini kita lihat, kita tampilkan halamannya, halaman ya. Kita ambil, ini kok jadi hang pula. Kita ambil contoh. Ada diketahui sebuah perusahaan ingin membeli 1000 unit produk A. Jadi inilah contohnya ya, kita ambil contoh soal. Saya pastekan. Nah, ini agak kekecilan ya, kita besarkan hurufnya supaya bisa ya, supaya lebih besar ya, kita besarkan. Nah, ini di sini contohnya, perusahaan ingin membeli 1000 unit produk A dari beberapa supplier. Supplier A menawarkan 100.000 per unit, ditambah biaya pengiriman 10.000. Sedangkan supplier B menawarkan 95.000 per unit dan biaya pengiriman Rp15.000. Jika perusahaan A memilih supplier A, berapa total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Nah, ini termasuk gampang ya. Kalau A, berarti kita lihat di sini harga per unit 100.000, biaya pengiriman 10.000. Berarti kita kalikan langsung Rp100.000 kali 1000. Ya, kita kali 1000 karena harga mau yang dibeli itu 1000. Baru ditambahkan 10.000. 100.000 kali 10.000 itu sama dengan 100 juta. 100 juta rupiah. Berarti bukan 100, 1 miliar. Baru ditambah 10.000 biaya pengiriman. Nah, berarti yang dikeluarkan perusahaan adalah 1.010.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya ya. Sekarang pertanyaan, kenapa perusahaan memilih supplier A yang sudah jelas harga barangnya lebih mahal? Ya, kenapa perusahaan memilih supplier A di mana harga barangnya 100.000, supplier B 95.000? Ya, jawaban yang perlu dipertimbangkan di sini adalah
biaya ongkir, ongkos kirimnya kalau di supplier B itu 15.000 ongkirnya. Nah, tapi itu tidak begitu signifikan sebenarnya, tetapi kita harus pikir ya. Nah, contoh berikut. Ada sebuah perusahaan ingin membeli bahan baku. Nah, ini bahan bakunya hampir sama juga harganya ya. Tadi kita lihat di situ tadi pemilihan supplier. Ini kita coba contoh berikutnya. Nah, ini perusahaan ingin membeli bahan baku untuk produksi. Supplier A menawarkan 50.000 per kilogram dan lead time. Nah, ingat kemarin kita sudah hitung lead time, waktu tunggu. Jangan lupa, ini berpengaruh di dalam kalau kita belajar logistik, ini sangat penting ya. Nah, dia 5 hari. Supplier B harga per kilo 55.000, lead time-nya 3 hari. Nah, lihat faktor yang lain perlu kita pikirkan. Jika perusahaan ingin memperoleh bahan baku dalam 7 hari, nah ingat ya, 7 hari dia harus sudah nyampe. Berarti di sini ada berbagai variabel yang harus kita pikirkan. Pertama harga, kedua lead time, ya itu ya, dia tidak ada ongkos kirim dibebankan di sini. Jadi ini yang harus kita perhatikan ada lead time. Nah, pertama kita analisa untuk barang A, lead time tadi dia tawarkan 5 hari. Ya, 5. Untuk barang B dia tawarkan lead time-nya 3 hari. Berarti untuk kita hitung yang paling kecil lead time-nya ya. Jadi kalau kita hitunglah dulu satu-satu, karena tidak hanya lead time di sini yang kita hitung, karena ada cost, biaya, harga. Nah, kita hitung untuk A dulu ya. Yang untuk A itu dia berarti kita lihat A itu tadi nawarkan 50.000 per kilo, lead time-nya 5 hari. B itu 55.000, lead time-nya 3 hari. Nah, coba ya, A 7 hari harus sudah nyampe barang. A itu lead time 5 hari. Berarti ada selisih 2. B dia diminta 7 hari. Dikurangilah dia lead time-nya 3 hari. Masih ada 4 hari. Nah, kita lihat biaya total untuk supplier A ya. Rumusnya adalah harga per kilogram dikali jumlah kilogram yang diminta ya, dikali biaya penanganan persediaan per hari dikali jumlah lead time-nya. Coba kita lihat soalnya ini. Bahan baku X supplier 50.000, lead time 5 hari. Oh, jadi ini soalnya berhubungan ya, berhubungan dari soal nomor 1 ini dengan soal nomor 2 ini. Nah, kita lihat untuk supplier A harga per kilo 50.000, jumlah kilogram tadi yang ini 1.000 ya, jumlah kilogram. Nah, jumlah kilogram baru kali biaya persediaan per hari. Ini ada yang kurang di soalnya nih, nggak dikatakannya berapa biaya persediaan, menghitung biaya persediaan per hari kalau kita di gudang. Nah, kurang nih contoh soalnya ya, tidak dinyatakannya, kita anggap 10 perak ya, karena ini menghitung biaya persediaan itu per item, bukan per total ya, per item. Katakanlah barang yang mau dibeli ini bahan baku X nih ya,
kita tambahkan aja di soal ini biaya penanganan atau biaya persediaan per hari. Nah, jadi setiap barang itu harus dihitung. Nah, per harinya kalau dia di gudang berapa hari. Nah, makanya kalau tidak bagus dikelola inventory itu akan cost pengeluaran terus-terusan. Nah, kita hitung untuk A ya. Untuk A 50.000 kali 1.000 kali biaya penanganan handling cost per hari di gudang itu 10 perak. 55 kali 1.000 kali 10 kali untuk A. Lead time-nya adalah 2 hari. 7 kurang 5 2. Berarti kita lihat ya, kita ketik aja di sini supaya nampak ya. Berarti agak sulit ini. Nah, ini dia. Mana mesin tik? Agak repot saya menulis pakai mouse. Pokoknya gini aja nih ya, nih. 50.000 kali 1.000 kali 10 perak kali lead time. Lead time tadi udah kita hitung untuk A 7 kurang 5 2 hari. Nah, dapatlah sekitar 2 juta untuk produk A. Coba ya. Produk A 7 kurang 5 2. 5 kali 1.000 5 juta. 50.000 kali 1.000. Coba, agak repot juga pakai kalkulator aja supaya nampak deh. Nah, nih kita pencet ya. Tadi kita kecilkan dulu ini. 50.000 kali item yang mau dibeli 1.000 ya, kita kali biaya penyimpanan per hari untuk item tersebut 10 perak sama dengan kali berapa lead time-nya tadi. Kalau dia produk A 5 hari, 7 kita minta, dia ngasih 5, berarti 7 kurang 5 kali 2. Dapatlah 1 miliar bah. Banyak kali. Untuk produk A, ingat ya, 1 miliar. Oke, sekarang kita lihat produk B. Dari supplier B kita hitung 55.000 kali 1.000 kali 10 perak kali lead time-nya. Untuk produk B 7 kurang 3 4. Dapatlah 2,2 miliar. Jadi pertanyaannya, supplier mana sebaiknya dipilih? Apakah yang menawarkan 50.000 atau yang menawarkan 55.000? Jadi dalam kasus ini perlu dipertimbangkan bukan hanya harga. Ini jelas 2,2 miliar, tadi 1 miliar. Ya, terserahlah bagaimana perusahaan, tetapi untuk segi cost perusahaan A itu lebih murah, dia 1 miliar. Ya. Untuk B sampai 2,2 miliar. Ya. Biasanya kita pilih yang A. Nah, sekarang kita masuk contoh soal terakhir. Ini lebih ribet lagi. Apa di sini? Dia menawarkan diskon. Berbeda. Jadi setiap perusahaan beda-beda dalam menawarkan jasa kalau dia supplier. Ini kita coba contoh soal ya. Ini sebenarnya ada di pelajaran matematika bisnis. Kalau kalian ingat dulu, ini namanya ada di matematika bisnis semuanya ini. Nah, kita coba ya. Ini dia ada diskon dagang. Nah,
Perusahaan ingin membeli 5.000 unit untuk kebutuhan. Supplier A menawarkan 80.000 per unit, diskon 5%. Nah, lihat kalau di matematika bisnis ada itu diskon bersyarat. Apa syaratnya? Pembelian harus di atas 3.000 unit. Supplier B menawarkan harga 75.000 per unit, diskon 10%, harus di atas 5.000 unit. Nah, jadi di sini agak sedikit berbeda ya. Maka kita hitung untuk supplier B. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, secara bodoh-bodoh lah ya kan, secara bodoh-bodoh, nggak usah dihitung. Yang kita pilih itu tentu yang diskon paling besar, 10%. Tetapi lihat syaratnya. Nah, dia menawarkan 10% kalau kita beli 5.000 di atas, berarti harus 5.001 baru berlaku 10%. Kalau perusahaan satu lagi diskonnya cuma 5%, tetapi syaratnya di atas 3.000, berarti di atas 3.001. Udah dapat kita di situ. Sementara yang satu lagi tidak dapat kita diskon 10%. Berarti jelas kita pilih yang ada diskon 5%. Kita buka kalkulator, kita hitung dulu ya. Berapa biaya yang harus dibayar? Kalau bodoh-bodohnya kita pilih yang diskonnya besar. Tetapi kenyataan diskon besar kita tidak masuk diskon bersyaratnya. Nah, kita hitung yang ini ya. Total biaya suppliernya yang ini. Oh, ada saya salah. Di sini sudah ditentukan di soal. Perusahaan memilih supplier B. Yang dipilihnya berarti yang diskon 10%. Nah, ini contoh bodoh-bodoh ya, nggak apa-apa. Supaya tambah ilmu kita. Dia udah memilih di sini. Pertanyaannya berapa yang harus dibayar? Nah, kita tinggal hitung. Ya, tinggal hitung. Tadi yang dibelinya 5.000 unit. 5.000 syaratnya baru dapat diskon 10, 5.000 juga. Tapi ada, ingat dia ini di atas, berarti harus 5.001. Ya nggak dapat apa-apalah, kalikan aja. Nah, kita kalikan pakai kalkulator ya. Jadi yang mau dibeli 5.000 kali harga per unit. Harga per unitnya yang ditawarkannya supplier B ini 75.000. Nah, 75.000. Dapatlah, jadi perusahaan harus membayar sebesar 375 juta. Kenapa? Karena tidak dapat diskon. Jadi ini bodoh perusahaannya ya kan, dipilihnya. Sekarang kita coba menggunakan yang supplier A. Nah, ini tadi udah ditentukan, jadi 375 juta. Kita hitung supplier A. Dia harga per unit 80.000. Kita hitung 80.000 kali dia beli 5.000 unit. Salah, jangan hitung 5.000. Salah, kita harus hitung yang harga normal. Harga normal adalah 3.000 unit. 3.000 unit sama dengan 240 juta. Ingat ya, kita tambahkan 240 juta. Nah, sisa 2.000 unit ini diskon 5%. Berarti kita cari dulu 5%. 5% kali harga per unit 80.000. Nah, dapat kita coba ya, kita ulang. 80.000, 5%-nya berapa? 5%, 10%, 8. Kalau 10% 80.000, 8.000 perak, 5% 4.000 perak. Berarti 80.000 kurang 4.000 perak, 76.000 perak.
kali 2000 unit. Nah, 2000 unit ini dia dapat diskon karena ada tadi aturannya. Nah, dapatlah 150 juta. Tadi berapa ya dibilangnya ya? Ini yang biaya pakai diskon, yang nggak pakai diskon tadi berapa itu ya tadi? Lupa pula. Lupa tambah ini. 152 juta. Ya, kita hitung aja ulang aja, lupa saya. 80.000 ini nggak ada diskonnya kali 24.000. oke, 30.000 80.000 kali 3.000, 240 juta tambah 152 tambah 152 juta. Ternyata lebih mahal walaupun pakai diskon. Penipu ini perusahaannya, ya kan? Nah, begitulah, itulah namanya teknik dagang. Walaupun dia udah didiskon, ternyata setelah kita hitung, makanya dia memilih supplier B. Ya, tadi udah kita hitung, kalau supplier B dia dapat, coba ya, kita hitung tadi berapa, inilah akibat nggak dicatat, ya kan? 75.000 kali 5.000. Iya, tetap lebih mahal kalau pakai diskon. Ya, baiklah, itulah ya contoh-contoh sederhana bagaimana menerapkan perhitungan dalam membuat inventory. Ya. Oke. Tunggu dulu, ada PR kalian. Tunggu dulu, saya Oke, ini PR kalian. Contohnya ini saya bikin, kalian hitung. Jadi ini dalam rangka memilih supplier dalam inventory ya. Nah, ini coba kalian lihat, ini saya besarkan. Nah, ini perusahaan, harga per unit ditawarkan. Ini juga, nah ini dengan contoh ada ongkir. Nah, oke, itu satu soal. Soal kedua, ini perusahaan sama kayak tadi, ada lead time, ada waktu tunda atau lead time-nya. Kita lihat, nah ini soalnya. Nanti kalian di video kalian pause waktu muncul soal ini, jadi bisa banyak waktu kalian membacanya atau menyalinnya, atau kalian screenshot di HP kalian, gampang, nggak payah-payah. Nah, soal ketiga di sini ada soal mengenai diskon. Jadi ini semua berlaku di kehidupan ya. Kalau kalian udah bekerja nanti ya bidang logistik, inilah dia yang sering, apalagi kalian di bagian gudang atau purchasing ya, harus diperhitungkan. Pertama tadi ada ongkir, kedua ada lead time, ketiga ada diskon bersyarat. Oke, kalian kerjakan, kalian tulis, kalian foto, masukkan ke grup WA kalau udah siap. Ya, ini nanti caranya buka YouTube ini di video HP kalian. Sesudah itu muncul soal, kalian pause, screenshot, nah langsung jawab. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.